Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanisa Azriani dari kelas 3B Manajemen Haji dan Umroh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah dakwah antar budaya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian dan ruang lingkup dakwah antar budaya. Baik, pengertian dakwah antar budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sedangkan menurut Roger M. Casing dalam artikelnya yang bertajuk Teori-teori Budaya, beliau mengatakan bahwa budaya adalah warisan tingkah laku simbolik yang membuat manusia menjadi manusia. Jadi dengan memperhatikan gerak perubahan dan keanekaragaman individualitas, kita tidak dapat lagi dengan mudah berkata bahwa satu budaya adalah satu warisan yang dimiliki bersama oleh sekelompok manusia dalam suatu masyarakat tertentu. Lalu ada kebudayaan secara etimologis. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya, yaitu bentuk jamak dari budi, yang berarti budi atau akal. Sedangkan ahli antropologi yang memberikan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah adalah E.B. Taylor dalam buku yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan lain, serta kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat. Pada sisi yang agak berbeda, Konjaraningrat mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil kelakuan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatkan dengan belajar dan yang semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat. Nah, kebudayaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dan dihasilkan manusia. Lalu, dakwah antar budaya. Dakwah antar budaya adalah terapan dakwah yang dilakukan antar dua orang yang memiliki latar belakang yang berbeda. Lalu, dakwah antar budaya merupakan pertukaran pesan-pesan yang disampaikan secara lisan, tertulis, bahkan secara imajiner antara dua orang yang berbeda latar belakang dan budayanya. Dakwah antar budaya juga pengalihan informasi dari seseorang berkebudayaan tertentu kepada seseorang yang berkebudayaan lain. Lalu yang kedua yaitu ruang lingkup dakwah antar budaya. Ruang lingkup dakwah antar budaya tidak jauh seperti ruang lingkup dakwah, tetapi ada penambahan atau perlebihan di bagian-bagiannya. Seperti yang telah dibahas bahwa ruang lingkup dakwah antar budaya terbagi menjadi dua, yaitu secara ilegal dan budaya. Akan tetapi yang akan saya bahas hanya sebagian daripada itu. Jadi ruang lingkup antar budaya sangatlah luas, akan tetapi tidak lepas dari hukum syara yang tidak bertentangan dengan adat. Karena setiap orang, setiap tempat, wilayah, dan lingkungan mempunyai kondisi sosial, masykurotus syarifah budaya, dan kearifan dakwah budaya yang berbeda-beda. Maka dalam pendekatannya berbeda pula. Kajian dakwah antar budaya memiliki ruang lingkup kajian ilmu dakwah yang meliputi. Yang pertama, mengkaji dasar-dasar tentang adanya interaksi simbolik dai dengan mad'u yang berbeda latar belakang budaya yang dimilikinya dalam perjalanan dakwah para dai. Lalu yang kedua yaitu menelaah unsur-unsur dakwah dengan mempertimbangkan aspek-aspek budaya yang berhubungan dengan unsur dai, materi, metode, media, mad'u, dan dimensi ruang dan waktu dalam keberlangsungan interaksi berbagai unsur dakwah.
Lalu yang ketiga, mengkaji tentang karakteristik-karakteristik manusia, baik posisinya yang menjadi da'i maupun yang menjadi mad'u, melalui kerangka metodologi dalam antropologi. Lalu yang keempat, mengkaji tentang upaya-upaya dakwah yang dilakukan oleh masing-masing etnis. Lalu yang terakhir, mengkaji problem yang ditimbulkan oleh pertukaran antar budaya dan upaya-upaya solusi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi jati diri budaya masing-masing. Seperti itu. Dakwah adalah berasal dari kata kerja da'a yad'u, yang berarti memanggil, mengajak, menyeru. Secara bahasa atau etimologis berasal dari kata al-nida yang artinya menyeru atau memanggil. Menurut istilah terminologis, mengajak manusia kepada kebaikan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, menyeru mereka kepada kebiasaan yang baik dan melarang mereka dari kebiasaan yang tidak baik supaya mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Nah, proses transformasi pesan Islam, dakwah sendiri juga adalah proses transformasi pesan Islam kepada orang lain dengan cara mengajak, menginformasikan, memotivasi agar mad'u senantiasa sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Lalu dakwah bukan aktivitas memprovokasi, melainkan ataupun menghujat, meneror orang lain atas nama Islam. Nah, pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup, cara manusia berpikir, cara manusia hidup dan belajar. Lalu budaya terdiri sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, karya seni. Lalu ada pengertian dakwah antar budaya. Dakwah antar budaya bukan sekedar transformasi pesan dari da'i kepada mad'u yang berlainan budaya, tetapi lebih dari itu, yaitu dakwah yang dibangun dengan kesadaran bahwa budaya adalah sebuah realitas dalam kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi, dakwah antar budaya merupakan proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antar da'i, subjek dakwah, dan mad'u, objek dakwah, dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat antar budaya agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terperihalanya situasi damai. Nah, dari nomor 1 ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang pengertian budaya, terus apa itu dakwah, dan sebagainya. Dan bersumber dari jurnal IAIN Kudus mengenai apa itu definisi dakwah antar budaya dalam Islam, seperti itu. Dan juga bersumber dari materi yang ibu dosen sampaikan ketika pembelajaran di kelas. Baik, selanjutnya yaitu nomor 2. Pertanyaan nomor 2 yaitu jelaskan pendekatan dan perspektif dakwah antar budaya. Nah, pendekatan dakwah antar budaya adalah cara berdakwah yang mempertimbangkan aspek budaya dan keragamannya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan budaya baru yang bernuansa Islami. Salah satu contoh pendekatan dakwah antar budaya adalah dakwah kultural. Nah, yaitu pendekatan yang memanfaatkan adat istiadat, seni, dan budaya lokal. Contohnya seperti Sunan Kalijaga menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara suluk untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Nah, lalu apa sih perspektif dakwah antar budaya itu? Perspektif dakwah antar budaya itu adalah pendekatan
dakwah. Salah. Lalu, apa sih perspektif dakwah antar budaya itu? Perspektif dakwah antar budaya adalah pendekatan yang mempertimbangkan aspek budaya dan keragamannya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Baik, selanjutnya, apa sih perspektif dakwah antar budaya? Perspektif dakwah antar budaya adalah pendekatan dakwah yang mempertimbangkan aspek budaya dan keragamannya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Jadi, perspektif dakwah antar budaya itu berkaitan, saling berhubungan dengan pendekatan dakwah. Nah, dalam perspektif ini, dakwah harus dilakukan dengan cara yang adaptif dan kreatif sehingga pesan dakwah dapat diterima secara maksimal. Nah, mencakup apa saja sih perspektif dakwah antar budaya itu? Yaitu dakwah kultural, kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami, atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni, dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami. Lalu, dakwah kultural harus dilakukan oleh para dai dan diperlukan sentuhan-sentuhan khusus era digital. Dan harus juga dipahami bahwa akulturasi antara Islam dan budaya lokal sudah berlangsung sejak adanya Islam di Indonesia dan sampai sekarang terus berlangsung. Nah, untuk sumber jawaban dari nomor 2 ini yaitu pembahasan materi di kelas dari ibu dosen, dan sumbernya dari digilib.uinsa.ac.id seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3, yaitu mengapa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda dan tidak satu gitu, dan jelaskan berdasarkan konsep kesukubangsaan, sertakan juga ayat Qur'annya. Nah, di sini saya akan menjawab mengapa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar manusia saling mengenal, menghormati, dan bekerja sama. Perbedaan yang ada di antara manusia merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri. Perbedaan ini dapat menjadi ujian terbesar untuk hidup rukun dan harmonis. Nah, dengan perbedaan, manusia dapat berlomba-lomba dalam kebaikan dan saling tolong-menolong. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kemudian artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Jadi Allah menciptakan berbeda-beda, tetapi perbedaan ini bukan suatu hal yang harus dibenturkan atau diperdebatkan.
melainkan kita harus bisa berjalan berdampingan dan sama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalani kehidupan. Karena agama melarang perpecahan, bukan perbedaan. Sumber dari jawaban ini yaitu materi ketika pembelajaran di kelas dari ibu dosen dan dari bincangsyariah.com. Baik, untuk selanjutnya yaitu nomor 4. Pertanyaannya, jelaskan Islam multikultural dan fungsi dakwah. Islam multikultural adalah konsep dan praktik pendidikan Islam yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang keragaman ras, etnis, dan budaya dalam masyarakat. Tujuannya agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai antar komunitas yang berbeda-beda. Islam mengajarkan umatnya untuk saling mengenal satu sama lain, ta'aruf, karena dengan adanya perbedaan latar belakang seperti budaya, bangsa, bahasa, dan agama. Pendidikan agama Islam berwawasan multikultural, mengusung pendekatan dialogis untuk menanamkan kesadaran hidup bersama dalam keragaman dan perbedaan. Nah, nilai-nilai ajaran agama Islam yang terkandung dalam Al-Quran menekankan tentang pentingnya menghargai keragaman. Hal ini juga telah diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Rasul sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Madinah. Dakwah antar budaya berfungsi untuk menyebarkan Islam dengan mempertimbangkan aspek budaya dan keragamannya, dan juga meminimalisir konflik, sikap primordial, etnosentrisme, dan juga menjaga keharmonisan antar umat beragama, menambah wawasan materi dakwah, memperkuat persatuan di tengah perbedaan, dan menjaga stabilitas negara. Membangun dan mengubah kehidupan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, dan juga terakhir menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di tengah keanekaragaman budaya yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dakwah antar budaya. Apa sih fungsi dakwah antar budaya itu? Untuk apa adanya dakwah antar budaya? Yaitu dapat menyampaikan pesan dakwah dengan mempertimbangkan keragaman budaya sehingga pesan dakwah dapat dipahami dan diterima dengan damai. Lalu meminimalisir konflik, sikap primordial, etnosentrisme. Lalu menjaga keharmonisan antar umat beragama, menambah wawasan materi dakwah. Lalu memperkuat persatuan di tengah perbedaan, menjaga stabilitas negara, membangun dan mengubah kehidupan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Lalu menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di tengah keanekaragaman budaya yang tinggi. Untuk sumber Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari dakwah antar budaya. Untuk sumbernya dari materi pembelajaran di kelas dan dari jurnal IAIN Kudus. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, pertanyaan terakhir. Jelaskan tentang kesatuan Islam dan keberagaman. Apa sih kesatuan itu? Apa sih keberagaman itu? Nah, kesatuan Islam dan keragaman dalam Islam dapat diartikan kehendak Allah. Jadi keragaman itu adalah kehendak Allah yang perlu dikelola dengan baik agar menjadi aset yang konstruktif. Keragaman merupakan potensi strategis untuk mewujudkan pembangunan dan kebersamaan.
Keragaman umat Islam dalam pemahaman maupun praktek adalah kenyataan doktriner, karena memang dikehendaki Al-Quran sebagai kitab pemersatu dalam kehidupan sosial budaya. Nah, selanjutnya kesatuan Islam. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Selanjutnya kesatuan Islam. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi sesama, entah itu sesama muslim atau non-muslim. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati, bukan memaksa. Kesatuan iman menyatukan landasan umat Islam dan menimbulkan sistem persaudaraan yang kuat dalam kehidupan. Untuk sumbernya dari materi saat pembelajaran di kelas. Nah, dari pertanyaan nomor 5, saya akan membacakan ayat-ayat tentang isyarat kesatuan. Saya akan membacakan 7 ayat. Kesatuan, isyarat-isyarat kesatuan. Kesatuan ketauhidan dalam Islam terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku hanyalah ketetapan bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Lalu yang kedua, Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-6. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya tentang kesempurnaan agama dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wama Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqah iya teh kok dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinziri wama uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akalas sabuhu illa ma dzakaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman ittara fi maswatin ghayra mutajanifil itsm fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tapi
takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu ayat yang keempat, Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 tentang rahmat bagi seluruh alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lalu yang kelima, tentang persaudaraan melalui ikatan agama. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Lalu ayat yang ke-6 tentang kesatuan umat. Quran Surah Al-Anbiya ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Artinya, sungguh agama tauhid inilah agamamu yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Lalu ayat yang terakhir, ayat yang ke-7 mengenai kesatuan arah kepada Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan selanjutnya ayat mengenai isyarat-isyarat keragaman. Dalam Quran Surah An-Nahl ayat 93 tentang bantahan terhadap kesatuan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Artinya, dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Lalu ayat yang kedua mengenai keragaman agama dan kepercayaan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa ay yakunu khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Artinya, orang beriman yang suka mengolok lain, karena jadi mereka yang diolok lebih dari yang mengolok. Jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Lalu ayat selanjutnya yaitu Quran Surah Al-An'am ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa ummamun amsalukum ma farratna
kita syai'in thumma ila rabbihim. Ini apa, Cok? Yuk. Yuhsyarun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahi illa ummamun amsalukum. Salah. Ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa ummamun amsalukum. Ma fataratna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Lalu ayat yang keempat mengenai keragaman suku bangsa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok apa yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Lalu yang kelima, Quran Surah Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qara ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaituh fama taziduwanna ghairu takhsir. Artinya, dia saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Lalu ayat yang terakhir, Quran Surah Hud ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. 63 dan 64. Quran Surah Hud ayat 63. Sekarang Quran Surah Hud ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhudhukum 'adzabun qarib. Artinya, dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Mungkin sekian jawaban dan pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.